wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bersama saya Salwa Suci Wahidah dalam channel Islami. Pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas adalah mengenai tentang dosa-dosa yang mungkin sering kali kita lakukan namun tidak kita sadari. Dosa apakah itu? Yang pertama diantaranya dosa anggota-anggota badan kita, yaitu lisan. Kadangkala lisan kita ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang tanpa kita sadari menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Baik teman-teman semua, dosa lisan kalau di media sosial zaman sekarang ini dosa ketikan ya, ketikan sama saja bagian dari lisan. Nah, ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada dua lubang yang harus kita jaga. Yang pertama lubang lisan, yang kedua lubang kemaluan. Dosa lisan ini seringkali membuat kita, banyak sekali orang-orang yang terjerumus ke dalam pintu-pintu neraka dikarenakan dosa lisan. Mereka tidak bisa menjaga lisannya, mereka tidak bisa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang seharusnya tidak mereka keluarkan ataupun ucapkan gitu teman-teman. Ada banyak sekali akibat-akibat dari dosa lisan ini. Yang pertama bisa berujung fitnah, kemudian ghibah, menyinggung orang lain, membuat orang lain trauma terhadap apa yang kita katakan, perselisihan, adu domba, dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman akibat dari dosa lisan ini. Maka dari itu lisan kita ini tidak bertulang teman-teman. Lisan kita tidak bertulang. Makanya kita mudah sekali mengeluarkan perkataan-perkataan yang kita tidak pikirkan terlebih dahulu apa akibat dari perkataan yang kita keluarkan ini. Dan perlu diingat bahwasanya apa yang kita keluarkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita ketik, kalau zaman sekarang ketik di media sosial itu merupakan cerminan ataupun terjemahan dari hati kita. Ketika hati kita bersih, ketika hati kita ini tidak kotor, ketika pikiran kita positif, maka apa yang dikeluarkan insya Allah semuanya baik. Sedangkan sebaliknya, kalau hati kita ini buruk, hati kita ini dipenuhi dengan prasangka-prasangka negatif, hati kita ini dipenuhi dengan iri dan dengki terhadap orang lain, maka apapun yang kita keluarkan insya Allah tidak baik atau buruk ya gitu. Teman-teman semua, menjaga lisan itu sangat penting sekali, karena mungkin ada yang beribadahnya khusyuk, sholatnya rajin, kemudian sedekahnya rajin, banyak, suka beramal, namun mereka ini tidak bisa menjaga lisannya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Perkataan-perkataan yang keluar dari lisan kita membawa kita ke dalam panasnya api neraka. Jangan sampai seperti itu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, lubang kemaluan. Maksudnya apa ini lubang kemaluan? Jadi kita ini harus senantiasa bisa menjaga dan melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mengundang misalnya syahwat atau lain sebagainya. Nah, itu kita harus jaga, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti halnya mendekati zina. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya perbuatan yang keji dan mungkar. Gitu. Allah tidak melarang seseorang untuk
berzina, tetapi Allah melarang seseorang ini mendekati zina. Itu artinya mendekati zina saja tidak boleh, apalagi berzina. Mendekati zina contohnya apa saja? Yang pertama pacaran, yang kedua ketemuan, kemudian berikutnya SMS-an, chattingan sama lawan jenis, ngobrol sama lawan jenis secara berlebih-lebihan. Nah, itu perbuatan yang mendekati zina dan Allah tidak suka dengan perbuatan tersebut. Maka kita jauhkanlah perbuatan-perbuatan tersebut. Itu dia teman-teman. Semoga kita selalu bisa menjaga lisan kita dari apapun perkataan, dari apa yang ingin kita katakan. Jangan sampai, pokoknya harus seperti ini ya. Kalau kita mau mengeluarkan perkataan ataupun berkata kepada orang lain, harus dipikirkan terlebih dahulu apakah ini membuat orang lain tersinggung atau tidak, harus dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian kita harus bisa menjaga diri kita, baik itu perempuan maupun laki-laki, harus bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan hal yang mendekati zina. Mungkin itu saja pembahasan singkat pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.